persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Hari ini ya Tuhan, kami datang ya Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan di menara doa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, kami percaya bahwa Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Bahwa kami lebih lagi ya Tuhan hari ini, kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Urapi kami, doa pujian dan penyembahan firman Tuhan yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Engkau baik ya Tuhan, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan, ku masuk ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan, sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ya Tuhan, kami sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, bahwa kami, bahwa gereja, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan berkati hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan beri buat kami. Bahwa kami ya Tuhan Yesus, kami dapat menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tak seorang pun seperti Tuhan. Mari bersama-sama sembah Dia, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
yang belum bisa berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Berdoa. Biarlah kuasanya mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh ralabaya syakat karena laba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Ya Tuhan. Dekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dekap kami ya Tuhan di dalam hadirat-Mu. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari bersama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu ya Tuhan, menikmati kasih anugerah. Sembari yang katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan kehidupan setiap kami. Biarlah ya Tuhan hati kami sungguh melekat kepadamu. Kami ingin terus mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu, mengenal kedahsyatan kuasa-Mu ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan satu pengurapan yang baru, pengurapan yang khusus. Segarkan kembali roh kami ya Tuhan, hati kami ya Tuhan. Beri kami iman untuk percaya ya Tuhan. Mujizat itu masih ada buat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, bawa kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan hidup kami. Kalau hari-hari ini saudara merasa kehilangan sukacita, kehilangan sukacita, hidup dengan rasa bersalah, rasa malu, mari datang pada Tuhan, kita nyembah Tuhan. Kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan kasih-Mu, urapan kasih memperbarui tiap kami. Sehingga hati kami bisa melekat dengan, kami terhubung dengan Engkau, sumber kehidupan kami, sumber berkat kami ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Mari buka suaranya, katakan ku terhubung. Terhubung dengan selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bertolak atas terhubung dengan Tuhan Yesus, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang bertolak atas tuntutan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi pengembang. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Yesus lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku ya Tuhan dalam Kristus Yesus. Aku berdoa angkat tanganku ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang berjuang bergumul dengan sakit penyakit. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima saudaraku, terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya mujizat masih ada ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berusaha, yang bekerja. Aku minta Tuhan berkat keuangan buat mereka. Apapun yang mereka kerjakan, mereka sentuh, berhasil, menjadi berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri ya Tuhan akan berikan roh kelimpahan itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan berbicara buat kami. Berikan hati Tuhan untuk kami terus ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin membawa banyak orang bisa menjadi percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami otoritas kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom saudara. Jadi saya ingin saudara membagikan tentang jadi kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya saudara. Ya, itu bukan hanya untuk menyelamatkan ya hidup kita, menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi ada satu hal yang sangat penting saudara. Yaitu apa saudara? Memberikan kita otoritas. Memberikan kita kemenangan atas iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk renungkan ya tentang strategi daripada iblis yang berusaha untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Iblis akan berusaha setiap saat bagaimana dia cari cara supaya saudara dan saya itu jauh dari Tuhan. Saudaraku, jauh dari Tuhan artinya apa? Hati kita gak melekat sama Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan artinya apa? Kita tidak pernah mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita.
Tuh iblis tahu ketika kita jauh, dia bisa jauhkan kita dari Tuhan. Saat itulah dia bisa kuasai kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin beritahu kepada kita semua, ya kan, bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak netral. Ya saudara, setiap hari waktu kita bangun, kita berada bukan di zona yang nyaman, tapi kita berada di medan peperangan rohani setiap hari, setiap saat. Hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, yaitu taklukkanlah iblis, ya, yang menyerang pikiran kita. Jadi iblis tuh nggak nyerang daripada badan kita, saudara, tubuh kita atau uang kita segala macam. Yang dia serang itu adalah apa? Pikiran kita. Jadi peperangan ini bukan untuk kita perang, ini bukan untuk bikin kita jatuh, bikin kita dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ini untuk kita bisa menegaskan bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Nasihatnya adalah 1 Petrus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama saudara yuk. Kita baca 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, jadi sekali lagi saya mau katakan, peperangan terbesar kita itu bukanlah di luar, tetapi di dalam pikiran kita. Ya, tempat iblis menabur kebohongannya, keraguan, dan rasa bersalah. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup tanpa perlindungan. Dia akan memberikan kita, dia sudah memberikan kita apa? Senjata ilahi yang berkuasa untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng itu adalah pikiran-pikiran, saudara. Maksudnya kebohongan atau dusta yang iblis tanamkan, saudara, di dalam pikiran kita. Nah, saya ingin bagikan secara singkat saudara, karena ya saya beberapa waktu yang lalu ngobrol, sharing saudara dengan orang yang saya juga belum kenal, belum pernah ketemu, dia bukan jemaat kita, saudaraku. Dia menceritakan tentang bagaimana perubahan perilaku, lalu keputusan yang diambil oleh suaminya. Ya kan, dikatakan bahwa suami saya itu orangnya baik. Seumur pernikahan kami dia orang yang baik. Tapi ketika dia mengenal dengan seseorang dia kenal, tiba-tiba perilakunya berubah. Lalu mengambil keputusan untuk apa? Menceraikan saya, kata si ibu ini. Saya mulai nangkep saudaraku. Jadi di setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, setiap perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan yang kita lakukan. Saudara tahu ya, saya mau bilang di balik setiap perbuatan dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, di sana di balik itu ada kebohongan-kebohongan yang dia percayai. Jadi saya ngomong dia, kalau kasih tahu kepada suami kamu, kalau memang yang dia ikuti orang ini tuh orang baik, orang benar, tidak mungkin. Walau dia kan ngajarin tentang kesehatan, tentang berbuat baik sama orang. Kalau dia ngajarin itu, ya kan, pasti dia juga ngajarin untuk pelihara rumah tangga. Jaga istri, jaga anak, dan lain sebagainya. Bukan untuk ceraiin istri. Saudaraku, saudara, lalu untuk supaya diarahkan menikah dengan kelompok ini, kelompoknya dia. Jadi poin yang saya mau bukan cerita tentang hal ininya saudaraku. Jadi iblis itu saudaraku itu bisa mengubah orang baik bisa jadi jahat. Itu caranya bukan dia kasih makan sesuatu, tetapi lewat apa? Kata-kata. Makanya ada dua hal saudara yang iblis senantiasa akan terus lakukan dalam hidup kita. Dalam setiap orang. Pertama saudara, ya kan, iblis yang akan menanam benih-benih keraguan. Melalui apa? Perkataan dusta. Ya, perkataan itu yang pertama. Jadi sepanjang hidup kita saudara, hati-hati dengan dusta. Jangan cintai dusta. Saudara, kalau saudara dan saya kita tidak mau tersesat dan diberikan, ya, Yohanes 8 ayat 44 katakan apa? Iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Saudara, jadi perkataan dusta atau kebohongan itu strategi paling awal, paling sering digunakan iblis untuk menanamkan ke dalam pikiran kita
pikiran manusia. Saudara, dia tanam pikiran, apa yang ditanamkan? Benih apa? Keraguan-raguan. Saudaraku, ya, benih keraguan, ya. Benih keraguan-raguan, rasa bersalah, ragunya terhadap Tuhan dan firman. Makanya saudara, saya dengan adanya medsos perjalanan sekarang ya. Kalau dulu tuh orang tuh mudah. Anak atau siapa kalau kita ngomong tuh mudah, dia bisa dikasih pengertian. Tapi sekarang saudaraku, karena udah terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang kita dengar, yang kita ini akhirnya membuat kita tuh gak mudah percaya. Siapapun yang bicara, pasti kita akan bantah, kita celak, kita buat satu argumentasi. Saudara Kristus. Nah, ini ada strategi iblis, saudara. Dia sebarkan kebohongan. Jadi kita setiap hari dipertontonkan, mulai dari pemimpin tertinggi. Hari ini ngomong apa, nanti kok gak sesuai, semua yang segala macam. Itu cara. Karena ini strategi awal iblis. Sejak dari Taman Eden, saudara. Strategi utama iblis adalah dia apa? Dia menyusupkan keraguan melalui kebohongan yang dibungkus dengan apa? Logika. Ya, waktu iblis ular nih serang Hawa, saudara tahu nggak? Dia kan berkata, memangnya Tuhan tuh berfirman. Emang benar Tuhan ngomong seperti itu? Dia mulai goncangan dulu fondasinya ini. Makanya saudara, kalau kita sedang ada kena masalah, ya kena masalah entah kesulitan dari sisi keuangan kah, atau sakit penyakit atau ke rumah tangga segala macam saudaraku. Biasa kalau kita nggak ngerti kebenaran, iblis gampang tuh taruh benih apa? Keraguan lewat dustanya itu dalam pikiran kita. Saya kasih contoh. Kita akan baca yuk. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama saudara. Ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan jelaskan kepada saudara. Ini dia, kita lihat. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan semua pohon. Benar gak saudara? Apa Tuhan ngomong seperti itu? Ya enggak. Iblis itu pendekatan, kalau dia bicara, ini kan dia kan bapak segala dusta. Dusta yang bisa dipercaya adalah apa saudara? Ya kan saudara? Faktanya ada, ceritanya gak gitu. Jadi kebenaran yang ditambahkan dengan sedikit kebohongan supaya bisa dipercayai. Memang Tuhan semua pohon yang dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Benar gak Tuhan ngomong gitu? Enggak, Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya, semuanya boleh. Ya saudara, nah sekarang pertanyaan, kenapa kok Hawa bisa ketipu? Saudara, karena Hawa tidak mengerti kebenaran firman. Dia gak perhatikan, pernah dengar. Kan kayak orang Kristen tuh, pernah dengar nih firman, tapi dia gak perhatikan firman itu. Gak renungkan firman itu, gak hafalkan firman itu, gak simpen, gak firm gitu saudara. Hanya dengar, ya sudah. Kalau dengar dilakukan, itu masuk jadi fondasi. Dan firman itulah yang melawan dusta. Katakan amin, kita lihat. Saud perempuan ini apa? Dia ketika iblis bicara, dia jawab. Saya sih sarankan saudara ya, ketika kita lagi sedang dalam keadaan sangat lemah. Kadang-kadang kita punya pikiran overthinking, ngomong pikiran negatif, pikiran yang merusak, pikiran jahat, pikiran apa segala macam. Saudara tuh harus bungkam pikiran itu. Harus hentikan, jangan diiyakan. Jangan diajak dialog. Kalau jadi dialog, kita akan terjerembab. Lihat si perempuan ini, ayat 2 kita baca. 1, 2, 3. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Nanti kamu, jadi dimulai dengan kata-kata iblis berkata semua tidak boleh. Tapi si Hawa bilang boleh kok. Tapi yang satu di tengah ini gak boleh. Lihat perkataan iblis ayat 4. Ini yang paling penting saudara perhatikan. Kita perhatikan ayat 4. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu,
sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, perkataan iblis ini, saudara, ular ini, itu dipikirkan, direnungkan. Dia berkata apa? Kalau aku makan, tidak mati. Yang kedua adalah apa? Kalau aku makan, aku akan menjadi seperti Allah. Si Hawa makan enggak, saudara? Alkitab katakan dia lihat buah itu, menarik hatinya, lalu dia ambil keputusan untuk memetik dan dia memakan. Saya tanya, apa alasannya dia mau makan? Pertama, menarik hatinya. Ya kan? Sedap gitu, itu dipandangnya sedap dalam pikiran. Karena dia berpikir, setiap orang ingin menjadi seperti Allah. Setiap orang bukan mau seperti Allah, mau jadi Allah. Betul gak? Orang tuh harus dengerin apa yang dia punya mau. Orang tuh harus tunduk sama dia mau. Kita tuh cenderung, saudara, manusia ini ingin kuasai. Seberapa banyak orang yang bisa kita kuasai, kita ingin kuasai. Betul gak? Dengan apa yang kita mulai dengan pemberian lah, dengan jabatan lah, dengan apapun. Saudara tuh yang ke-11 dalam Tuhan. Perjuangannya, pergumulan kita ini sama. Kita semua ingin jadi Allah. Kita nggak pernah mau belajar untuk meregulasi emosi kita, menguasai diri kita. Tapi kita senang menguasai orang lain. Kita nggak pernah mau tundukkan diri kita. Nah, Paskah, saudara, Paskah ini adalah harus jadi satu doa kita. Satu harapan kita. Saudaraku, satu keinginan kita yang kita mau berkata bahwa aku ingin jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup saya. Aku ingin jadikan Tuhan itu Tuhan dalam hidup saya. Dimulai dengan apa, saudaraku? Kita belajar seperti Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Ya, di dalam hidup saya seperti di surga. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi iblis itu tawarkan kita untuk jadi raja. Jadi Allah yang berkuasa. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi Allah. Ya kan? Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu mana yang baik, mana yang jahat. Karena Hawa, manusia kan diciptakan segambar dan serupa dengan, kita nggak perlu jadi Allah. Seperti Allah. Kita sudah dijadikan seperti nggak usah. Karena dia nggak ngerti ini, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Yesus, saya ingin bagikan bahwa iblis itu tidak takut dengan aktivitas kerohanian, keagamaan. Yang dia takut dalam hidup kita adalah kita percaya penuh dengan firman. Itu yang dia takut, saudaraku. Ketika saudara punya firman, saudara simpen firman, saudara perkatakan firman, saudara hidup dengan firman, iblis itu takut. Kalau kita nggak mau taklukkan ya, tawan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang jahat, saudara, pikiran-pikiran yang merusak, saudara, maka pikiran itu akan merusak hidup kita. Nah, di padang gurun, saudara, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata apa? Jika engkau anak Allah, ubahlah yang pertama apa? Batu jadi apa? Jadi roti. Saya tanya sama saudara, Tuhan Yesus bisa gak robah batu jadi roti? Bisa. Saudaraku, kenapa Yesus tidak lakukan? Dia mulai dengan, kalau kamu anak Allah, coba kamu ubah. Saudara, tapi Yesus, saudara, tidak jawab berdasarkan emosi dia. Dia berkata apa? Ada tertulis. Hari ini, saudara, kita bisa atasi kebohongan iblis. Saudaraku. Ya kenapa Tuhan Yesus gak mau lakukan itu? Karena yang perintah bukan bapaknya. Walaupun dia bisa.
Karena yang perintah bukan Bapa di sorga, maka dia tidak lakukan. Yang kedua, memang dia sedang berpuasa. Yang saudaraku, yang ketiga, sepertinya perkataan iblis itu saudaraku adalah perkataan. Jadi gini saudara, Yesus menjawab setiap perkataan dusta dari iblis itu dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi caranya gimana ya saudara ngatasi dusta iblis? Supaya kita bungkam ini dusta ini, kita bungkam. Alkitab katakan kita harus menyembah. Katakan menyembah. Penyembahan mengkoreksi, mengalihkan fokus perhatian kita dari perkataan dusta iblis kepada perkataan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, ketika Ayub saudara itu dihabisin semua. Hartanya, anaknya, penyakitnya, semuanya saudara. Apa yang dibuat oleh Ayub? Alkitab katakan Ayub sujud tersungkur kepada Allah. Dia sembah dia. Hari ini saudara, ya kan, kalau ada di dalam pikiran saudara hari-hari ini pikiran atau suara-suara yang tidak membangun, yang tidak menguatkan, tidak mau damai, saya mau katakan itu bukan dari Tuhan. Katakan amin. Yang kedua saudara, pertama iblis dia akan serang kita dengan segala dusta kita. Ya kan? Yang kedua adalah, ya kan, iblis menyerang identitas dan mendakwa kita sepanjang hidup kita. Pertama dia kasih kata-kata dusta. Kalau dengar saudaraku ya, betapa hebatnya kuasa Kristus, kuasa Tuhan. Pasti ada suara yang bilang, oleh bilur Yesus kamu telah disembuhkan. Jadi semua firman-firman kalau kita mau, ini kan saudara, itu bisa ada ketika kita ada masalah. Apa benar? Itu pertama, serangan iblis yang pertama adalah dia menebarkan dusta. Yang kedua adalah dia menyerang identitas dan mendakwa sepanjang hidup kita. Wahyu 12 ayat 10 katakan apa? Iblis disebut sebagai apa? Pendakwa. Ya. Iblis tahu bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh rasa bersalah, penghukuman, itu akan berhenti bersuara. Mereka akan diam dan akan menyerah. Berapa banyak orang tuh berhenti melayani, berhenti berdoa, berhenti berharap. Karena mereka berpikir gini saudara, aku udah gak layak lagi nih. Aku udah gak berguna lagi. Tuhan udah gak bisa pakai aku lagi. Jadi iblis tuh saudara, kalau dia dakwa, dia ingatkan dosa-dosa masa lalu kita. Yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Pada waktu kita bertobat, waktu kita percaya Yesus, setiap kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah iblis tuh saudaraku, ya kan? Kalau misalnya dia akan goda kita, cobai kita, supaya kita jatuh dalam dosa. Ya kan? Kalau kamu makan buah itu, sekali-sekali kamu gak akan mati. Justru kamu akan seperti Allah. Waktu saudaraku, apa yang waktu. Jadi saya sering ngomong begini. Dia akan cobain kita, ya kan? Dengan dia kasih tahu bahwa semua orang juga lakukan hal yang sama. Semuanya orang juga buat seperti itu. Itu tuh gak dosa, itu tuh gak salah. Kalau kamu gak lakukan, kamu gak akan bisa dapat apa-apa nantinya. Saya perhatikan tuh. Waktu kita lakukan saudara, apa yang terjadi? Iblis akan dia berapa? Pertama dia dustai kita. Apa yang salah dia bilang benar. Apa yang benar itu adalah salah. Waktu kita lakukan apa yang salah, saudaraku, maka dia akan muncul sebagai apa? Pendakwa. Kamu udah bersalah, kamu udah berdosa, dosa kamu gak mungkin bisa diampuni lagi. Kita udah tobat tuh, sehingga apa? Kita hidupnya hilang sukacita, hilang damai sejahtera, terus menerus. Jadi dua. Sebelum kita bersalah, dia akan sebarkan kebohongan supaya kita jatuh dalam dosa, lalu kita jauh dari Tuhan. Waktu kita mau datang ke Tuhan untuk bertobat, untuk ibadah, untuk berdoa, untuk melayani,
Dia bilang kamu udah gak layak kok. Kamu gak berharga. Percuma gak diterima lagi. Itulah cara kerja iblis saudaraku. Tapi kebenarannya hari ini saya mau katakan saudaraku. Yaitu apa? Roma 8 ayat 1 berkata apa? Tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kalau saudara hidup terus ya dalam tuduhan-tuduhan. Kalau tuduhan-tuduhan bisa membungkam suara kita. Tetapi kasih Tuhan berkuasa untuk membangkitkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Ketika suara tuduhan begitu nyaring. Saudaraku, saudara nangkap gak di sini? Ya kan? Dia akan bertindak terus jadi pendusta. Dia akan sebar kata-kata dusta. Supaya apa saudara? Kita jatuh, kita gagal, kita hancur hidup kita. Kita jauh dari Tuhan. Setelah kita jatuh, maka dia akan jadi apa? Pendakwa. Dia akan terus dakwa kita. Siapa kita tentang siapa kita. Saudara, tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara. Penyembahan. Tuhan bilang saudara, dari mulut bayi-bayi yang memuji Allah. Maka pujian itu berkuasa untuk apa? Membungkam suara musuh. Suara musuh suara apa? Dua suaranya. Dusta dan dakwaan. Katakan amin. Setiap orang yang jatuh dalam dosa. Ya kan saudara. Pasti ada tuduhan-tuduhan yang begitu kuat. Tidak akan pernah bisa selesai sampai apa? Sampai saudara dan saya mengerti akan kebenaran ini. Apa saudaraku? 1 Yohanes 1 ayat 8-9 katakan apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Kejahatan. Katakan amin saudaraku. Jadi kuasa darah Yesus berkuasa untuk mengampuni segala dosa. Ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi satu penghiburan buat setiap kita. Itu Ibrani 2 ayat 14-15. Dikatakan apa saudara? Sebab oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, ketakutan terbesar manusia adalah maut, kematian. Dengar baik saudara. Tapi kalau saudara dan saya percayakan kebenaran ini. Kalau kita mengaku dosa kita, dia Allah setia dan adil, dia akan ampuni kita. Yang percaya katakan amin. Apa benar Tuhan ampuni? Suara iblis, suara dusta berkata, tidak mungkin. Tidak gampang-gampang. Seperti kamu kan kalau orang salah dengan kamu kan gak gampang-gampang diampuni. Iblis akan setarakan Allah dengan diri kita. Tapi kalau saudara percayakan kebenaran ini. Lalu saudara tambahkan namanya firman Tuhan dengan apa? Dengan penyembahan. Penyembahan. Nyanyi pujian. Naikkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Sejauh timur dari barat. Engkau jauhkan segala pelanggaran. Kita nyembah haleluya, haleluya. Sampai masuk hadirat Tuhan. Kalau hanya di dalam hadirat Tuhan, saudara punya otoritas. Untuk apa? Membungkam suara apa? Pendakwaan ini. Ya, kita bisa dibebaskan dari rasa bersalah. Jadi Tuhan Yesus itu, ya saudara, dia mati di salib bukan hanya untuk mengampuni dosa masa lalu kita. Tetapi dia juga ingin memulihkan masa depan kita. Katakan amin saudaraku. Ya. Ada seorang ibu, dia bilang saya udah gagal Pak dalam rumah tangga. Saya gagal dalam rumah tangga. Saya dicerai sama suami. Dia ceritalah tentang masa lalunya. Lalu dia berkata bahwa aku tuh tidak merasa diri itu tidak layak untuk didik anak-anak saya secara rohani. Apa anak-anak saya kan bisa menjadi orang-orang yang takut Tuhan, yang saleh, yang cinta Tuhan. Saya tuh udah tobat, dia bilang. Satu saya bilang, suara penuduhan itu
hanya bisa dibungkam lewat apa? Banyak masuk hadirat Tuhan. Nyembah, nyembah, nyembah. Jadi saudaraku seperti Paulus katakan. Paulus juga dia bilang, aku nih orang yang ganas, pembunuh, penghujat, kasar. Ya kan, aku ini orang seperti itu. Dia hidupnya terus dihantui dengan apa? Rasa bersalah. Rasa tertuduh, penghukuman. Tapi satu hari dia berkata apa saudara? Filipi 3:13. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Saudaraku Kristus, saya mau katakan begini. Jika darah Kristus cukup kuat untuk menyelamatkan kita, maka darah yang sama cukup kuat untuk memulihkan hati kita. Katakan amin, ini penting. Saudara harus hidup dalam damai sejahtera. Ada banyak orang, kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa apa yang aku sentuh kok selalu gagal? Ketika seseorang diurapi seperti Daud diurapi, dia mengalami yang namanya progres peningkatan. Dari seorang gembala, menjadi seorang tentara, menjadi panglima, lalu menjadi apa? Raja. Dia juga orang yang diurapi adalah orang yang berguna. Berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi Allah. Karena dia berguna bagi Allah, kalau saudara dan saya berguna bagi Allah, kita diurapin. Maka Allah berkepentingan atas hidup kita, atas sukses kita, ya kan, atas segala aspek hidup kita. Dia berkepentingan untuk menjaga kita, memelihara kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Bahkan dia bilang, saudara, pengurapan dia yang membuat apapun yang disentuh itu berhasil. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat dapat kesempatan untuk mendoakan, memberkati salah satu daripada jemaat saudara. Dia beli ya satu kapal, dia berkati. Nah waktu saya mau sampai ke kapal itu kita harus lewatin satu tongkang. Satu tongkang, dia cerita ini tongkang. Saya beli Pak, dia sebut nama daripada teman kita juga, saudaraku ya kan. Saya beli dari dia. Ya, kenapa dia jual? Ya karena nggak jalan tongkang ini, nggak ngasilin duit apa-apa. Waktu kami beli Pak, justru kami beli sekian. Nggak lama kemudian orang tawar 3 kali lipat harganya. Tapi kita pikir mau terima duit atau apa? Nggak lah, kita nggak mau jual. Lalu rupanya tongkang ini justru tongkang yang menghasilkan uang. Lalu dia bersaksi lagi saudaraku, ya kan? Kami ini join untuk beli kapal dengan teman, dia bilang partner ini. Selama bersama dengan partner ini, kapal ini gak jalan-jalan, gak dapat angkutan. Sudah orang mau, saya batal. Akhirnya saya pikir, ya sudahlah, saya ambil semua sahamnya, kami beli semua. Hari dimana kami beli, kita belum lunasin untuk orang itu. Ini kapal jalan semua. Kembali kepada apa saudaraku? Ketika saudara dan saya, saudaraku, ya kan diurapi hidup dengan damai sejahtera. Yang penting hidup dengan damai sejahtera. Iblis mau kita hidup dengan apa? Rasa bersalah, rasa malu, rasa benci, semua tidak ada damai sejahtera. Iblis ingin jauhkan kita dari Tuhan sehingga nggak ada damai sejahtera. Yang ada apa? Kebingungan, ketakutan, kemarahan, kebencian, rasa. Tapi ketika saudara satu dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, saudara ngerti. Caranya gimana? Saya katakan 3. Ini 3 yang paling penting untuk mengatasi dusta iblis, dakwaan iblis. Saudara harus punya 3 senjata ini, 3 fondasi ini yang paling penting. Pertama apa saudara? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Karena kebenaran firman Tuhan, pedang roh. Ya. Firman Tuhan itu pedang roh. Untuk apa? Menangkis segala kebohongan. Kalau kita tahu yang benar, orang mau bohongin kita, nggak bisa. Saya bisa katakan amin. Banyak kali kita kena tipu karena kita nggak tahu yang benar itu gimana. Kayak orang, kenapa kok orang percaya dan mau terus tiap hari? Sudah dibilang jangan, sudah habis tuh terjual. Dia bilang, mobil sudah hilang, tabungan sudah habis, utang mana-mana karena judi online. Kok masih judi juga? Kenapa saudara? Karena dia tidak punya kebenaran.
Orang yang main judi nggak mungkin menang. Judi online karena udah disetting. Pasti si bandar pasti menang. Karena kita nggak tahu ini kena tipu, karena tipuan segala macam. Kalau kita tahu kebenaran, nggak mungkin seseorang tuh mau jadi pecandu narkoba. Saudara, itu kan merusak, kalau nggak rusak di badan, saudara harus mati atau kena penjara. Ini tidak akan berproduksi. Ya udah, nah itu. Kebenaran firman harus ada. Yang kedua adalah untuk mengatasi yang namanya dusta dan dakwaan iblis adalah yang kedua apa saudara? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara, berbahasa roh. Hidup dalam pengurapan. Selalu Pak Niko, gembala pembina kita bilang, 3 loh. Jangan kamu tidak dapatkan 3 ini. Dia sedang bicara tentang Roh Kudus. Hadirat Tuhan. Tiap harus ada hadirat Tuhan. Kedua, pengurapan. Pastikan kamu terus diurapi. Yang ketiga adalah apa? Bahasa roh. Saudara Kristus, ini yang membuat apa yang disentuh Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. Saya yakin, saudaraku, hidup dalam hal ini. Ada firman, ada Roh Kudus. Yang ketiga, saudara harus tahu, kita harus tahu identitas kita dalam Kristus. Saya ini ada ciptaan baru. Katakan amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya tutup saudara khotbah. Saya bersyukur ya, semakin Tuhan tambah umur buat saya. Sekarang udah umur 60. Saya ngelihat saudaraku bahwa, kan lihat ke belakang, lihat ke teman-teman WA group, lewat yang angkatan saya, seumuran saya. Lalu sahabat, lihat kehidupan di belakang. Ujungnya akhirnya saya bilang gini, saudara, pencarian yang terbesar bagi manusia seharusnya adalah apa? Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Ini kunci. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan ditambahkan. Saya lihat orang yang seumur hidupnya pencariannya itu duit. Bagaimana caranya bisa dapat duit? Dan betul dia dapat duit. Untuk dapat duit pun bagaimana caranya dia korbankan segala hal. Entah hubungan, entah apa dan lain sebagainya saudaraku. Dia dapat. Dan usianya, waduh di atas saya. Kosong kok. Rumah tangga, campak, hilang. Saudara orang, akhirnya dia, itu apa ini semua? Itu sih runtuh semua. Kan untuk jadi besar, perusahaan besar kan perlu orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau dia makin tua, makin gak bisa lagi ketemu orang yang dulunya bisa dipercaya karena gak ada yang kontrol, gak ada yang ini kan. Habis. Siapa? Tapi saya melihat orang-orang yang dia cari Tuhan dari muda. Jadi berkat hidupnya. Saudaraku, saya melihat anak-anaknya, mantunya, cucunya semuanya benar-benar jadi berkat. Dia sadar, Tuhan ampuni aku. Aku mau lebih sungguh-sungguh Tuhan. Tapi kita gak bisa, harus sadari dua pribadi yang selalu ngomong dusta, dakwah. Dusta, dakwah ini iblis. Dia mau dustai kita supaya kita tidak lagi cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang kita kejar itu ada sesuatu yang memang jangan kita kejar. Ada banyak orang kan. Jadi semakin kita ngobrol ya teman-teman, ya kan, kayak sudah bisa bayangin. Ada banyak orang yang penting aku bisa kita siapkan jabatan, siapkan harta buat anak-anak kita, bagi dia. Saya rasa nggak cukup ya. Kita harus kasih warisan ke anak-anak kita. Kita harus tukar uang yang kita punya untuk kita taruh uang kita di otak dia, di hati dia. Lewat apa? Pendidikan intelektual, pendidikan karakter rohani. Katakan amin. Bukan kumpulkan uang, pas nanti kita kasih uang itu. Contoh, siapa yang pernah dengar nama Rehabeam? Rehabeam punya bapak siapa namanya? Salomo.
Siapa orang yang lebih kaya dari Salomo? Siapa orang yang lebih berkuasa dari Salomo? Salomo kasih jabatan ke Rehabeam. Kasih segala kekayaan, pasukan. Ujungnya apa? Nggak nyampe setahun. Kerajaan Salomo, kerajaan Daud, kerajaan Israel begitu hebat, kokoh. Buyar semua. Dari 12 suku, cuma tinggal satu suku aja. Suku dia udah kabur semua. Kenapa? Karena nggak ditinggali yang di sini dari sini. Karena iblis itu bikin kita terlena gitu saudaraku. Oh ini itu nggak buat apa-apa. Tapi hari ini kita belajar. Pertama, kita butuh firman, belajar. Kita ada menara doa tiap hari, belajar firman. Kita sering belajar. Terus minta Roh Kudus. Terus bicara apa? Hadirat. Harus ada hadirat tiap hari. Kedua apa? Pengurapan. Diurap, pastikan kita diurapi Tuhan. Tiga apa? Bahasa roh. Terus identitas kita tahu siapa kita. Aku ini anak Tuhan loh. Katakan amin. Kalian punya otoritas atas iblis. Atas dosa. Dan aku hidup dalam kelimpahan. Akan punya panggilan. Ada tugas. Ya kan saudara. Saudara berkata di pesan ini amin. Ya kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus saudaraku. Terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Kalau kami mempercayai kebohongan-kebohongan. Sehingga ya Tuhan, kami jauh dari Tuhan. Kami tidak lagi hidup dalam damai sejahtera. Tapi kebingungan, kekhawatiran, ketakutan, rasa bersalah, rasa terhukum. Hari ini Tuhan, kami rendahkan diri kami sujud di kaki-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau Allah setia dan adil. Kau ampuni semua kami Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Engkau pulihkan. Engkau bukan hanya mengampuni masa lalu kami. Tapi Engkau akan memulihkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mau punya kebenaran firman. Pengetahuan kebenaran firman. Kami mau hidup ya Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami ngerti tentang identitas kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang menjadi panggilan hidup kami. Sebab apa yang telah kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Hanya bagi
Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.